episode Warrior hari Rabu, hari pertama ya di bulan November ini, TFA episode pertama tanggal 3 November. Masih bersama saya ya di episode Warrior selalu. Kali ini tidak berlama-lama, saya mau kenalkan narasumber kita di siang hari ini dengan Mbak Erdiana Oktaviani atau biasa dipanggil dengan Mbak Dian. Halo, selamat siang Mbak Dian. Selamat siang semua. Ini kalau lihat umur sih masih ABG nih Mbak. ABG. Dilihat dari umur sih masih penampilan ini masih ABG. Jadi malu. Nggak usah malu dong. Keberuntungan suami dapat istri memuda. Oke, Mbak Dian, aku sebelumnya ucapin terima kasih mau berbagi atau Mbak Dian aku hubungin untuk yuk kita berbagi yuk di TFH karena aku jujur melihat tulisan Mbak Dian, aku lihat pantau beberapa ini cukup menginspirasi dan sepertinya teman-teman layak untuk diceritakan ya kan dalam bentuk video kita ngobrol seperti ini. Nah, jadi Mbak Dian nanti bisa mulai dari awal sebelum ber-KF, Mbak Dian itu seperti apa, mungkin punya riwayat boleh diceritakan, terus tahu KF itu dari mana, ya. Terus yang membuat mau ber-KF itu apa, Mbak? Nah, itu. Nah, kalau sudah, baru kita Mbak bisa cerita tentang manfaat yang didapat dan pengalamannya selama ber-KF, up and down-nya terutama. Ngomong-ngomong, Mbak Dian sudah berapa lama ber-KF? Mulainya itu 1 April 2019. 1 April 2019, berarti ini sudah 2 tahun lebih lah ya. Ya. 2 tahun lebih, 2 tahun setengah mestinya, hampir 2 tahun setengah ya. Lumayan. Nah, pasti banyak cerita ini, up and down-nya, terutama di lokasi Mbak Dian kan Banyu Asin, Sumatera Selatan ini, wah terkenal dengan empek-empek ini. Silakan Mbak Dian, monggo. Oke. Nah, selamat siang semuanya. Nama saya Dian. Mulai KF-nya 1 April 2019. Sebelum KF sudah nyoba beberapa pola makan. Salah satunya raw food. Pernah food combining juga pernah. Itu tahun 2000 berapa ya? 2009 sampai 2014 itu food combining. Lama juga ya, 5 tahun ya. Masalah utamanya itu dari sebelum nikah saya itu selalu nyeri haid, Pak. Dari pertama, seingat saya dari pertama halangan menstruasi itu selalu nyeri haid. Tiap satu periodik itu, kalau dulu tuh 5 hari haidnya, 5 hari juga nggak bisa bangun dari kasur kayak gitu. Sampai gitu ya? Iya, nah 5 hari itu nggak bisa. Itu udah biopsi, udah suntik tapros juga, ya cuman membaik saat pakai obat itu. Jadi begitu 2 bulan, 3 bulan sakit lagi kayak gitu, selalu kayak gitu. Terus tahun 2019 itu udah 2017 itu udah cek ke dokter lagi, belum balik ke dokter kan. Tanya, dibilang dokter saat itu ada kista. Ingatnya ini yang udah tahun 2017 itu ada kista katanya. Ukurannya 2 cm. Terus dibilang dokter, ini masih terapi, bisa diterapi, nggak perlu dioperasi. Operasi kayak gitu kan. Jadi terapi ya, balik lagi begitu diterapi hanya 3 bulan selama minum obat kan, obat itu kan 3 bulan, selama 3 bulan itu mau obat sakit, nah sudah 3 bulan sakit lagi kayak gitu, selalu kayak gitu.
Nah, terus puncaknya tahun 2019, awal 2019 itu sakitnya sepanjang hari, nggak cuman pas lagi halangan. Jadi 1 bulan penuh itu sakit nggak bisa bangun gitu. Kalau nggak pakai painkiller, painkillernya juga harus double, yang oral sama yang supos kayak gitu. Baru bisa aktivitas, baru bisa bergerak kayak gitu. Jadi periksa ke dokter, dibilang dokter itu ada tiga. Ada adenomyosis, terus ada miom juga, sama penebalan dinding rahim. Adenomiosisnya itu udah 9 cm. Udah 9 cm, miomnya juga udah 5 cm, kayak gitu kan. Udah nih, udah bikin jadwal operasi sama dokter. Pokoknya jadwal operasinya itu kalau nggak salah 5 April. 5 jadwal operasi. Terus aku kan punya gabung di grup WhatsApp alumni UGM kayak gitu kan. Jadi di grup itu bilang kayak gini, insya Allah tanggal segini aku mau operasi, mohon doanya ya, aku bilang kayak gitu. Terus ada salah satu anggota di grup itu japri, masalahnya apa Mbak Dian? Katanya gitu kan, tidak gini gitu kan. Dibilangnya, Mbak Dian gimana kalau coba KFD? Coba ketok dulu, sebulan aja. Nanti kalau sebulan itu nggak ada perubahan, terserah katanya, mau balik makan nasi lagi juga terserah gitu kan. Ya pada dasarnya karena aku riwayat food combining, ya nggak terlalu bergantung sama nasi sebenarnya kayak gitu kan. Iya. Nggak terlalu bergantung sama nasi. Terus ya walaupun orang Palembang nggak juga yang doyan pempek banget tuh, enggak, biasa aja kayak gitu. Berarti cuma orang pendatang aja ini yang terlalu bombastis. Oke, enggak apa-apa. Terus ya udah, caranya gimana? Aku tanya kayak gitu kan. Ada harapan kurang lebih. Iya, gitu, ya. Caranya gimana? Dia cuma bilang gini, intinya berhenti nasi katanya gitu kan, berhenti karbo katanya gitu. Nah sebelumnya itu aku memang agak gimana kayak gitu di Facebook itu kan sering tuh tahun 2018-2019 itu apa no karbo kayak gitu kan. Aku suka usil. Dia bilang no karbo, tapi di dalam piringnya itu masih ada kentang, masih ada wortel, masih ada sayuran. Jadi aku iseng ya, loh di sayuran itu ada karbonya loh, aku bilang kayak gitu kan. Kentang itu karbohidratnya tinggi juga, aku bilang kayak gitu kan. Katanya yang penting kan nggak nasi, katanya kayak gitu kan. Ya berarti motonya yang no karbo itu nggak bisa, aku bilang kayak gitu kan. Ya kan gitulah maksudnya. Jadi begitu dibilangin sama si Mbak tadi suruh berhenti karbo katanya kayak gitu kan. Terus katanya nanti aku invite kayak ke grup katanya gitu kan. Terus di-invite lah di grup itu. Aku ingat itu tanggal 28 apa 29 Maret gitu. Invite lah di grup KF kayak gitu kan ya. Udah baca semua tuh. Semua yang ada di grup itu tak baca semua kayak gitu selama 2 hari kayak gitu kan. Terus coba ada Mas Tio kan kalau nulis suka melantirkan link jurnal kayak gitu kan ya. Iya. Nah jadi link jurnal yang dilampirkan sama Mas Tio itu tak baca juga kayak gitu kan. Syukurnya masih punya apa ya, masih keanggotaan di PubMed kayak gitu masih ada kayak gitu kan. Oke, keren juga nih. Jadi beneran ya dibaca kayak gitu ya. Kayak Mas Jo bilang kalau dulu mau cari keyword ketosis itu kan susah. Yang ada keton. Ya iya, keton sama
low carb yang banyak kan gitu. Jadi itu yang dicari, pokoknya selama 2 hari itu baca Belajar. semua pokoknya. Baca yang belajar. pokoknya dibaca kayak gitu kan. Ya udah langsung nggak ada niatan. Sebenarnya dari tanggal 30 itu aku udah nggak makan nasi. Dari tanggal 28 29 itu nggak makan nasi. Tapi di dalam menu, karena kan aku selalu ngebekal nih Mas. Berangkat kerja itu ngebekal. Ya nengok di catatan bekal, oh ternyata masih ada sayurnya nih, berarti aku belum. Masih ada lettuce, kayak gitu kan, lettuce, selada. Oh masih ada sayurnya nih, berarti tanggal segini aku belum. Nah, pas nengok menu tanggal 1, wah berarti tanggal ini nih udah mulai. Makanya aku bilang kalau dibilang mulai KF-nya ya tanggal 1 kayak gitu. Karena nengok di menunya itu nggak ada sayur lagi gitu. Oke. Nah, terus ya berjalan 3 minggu pertama itu entahlah itu entah HC atau alarm, aku nggak paham kayak gitu ya Mas ya. Intinya dalam 3 minggu itu berat badanku dari 60 kilo turun jadi 45 kilo. Oh, dulu overweight juga berarti ya? Enggak dong Mas, tinggi aku kan 160. Oh, tingginya 160. Soalnya lihat di fotonya, berusaha bayangin, kayaknya nggak gede-gede amat, tapi begitu bilang 60, oh berarti tinggi ya? Tinggi ya? Tinggi aku 160, jadi menurut kebanyakan orang ya masih balance ideal, lah, kayak gitu, masih ideal. balance. Walaupun baju udah banyak yang agak kayak lemper gitu kan, pas body gitu. Nah, itu jadi turun 15 kilo dalam 3 minggu pertama. Terus kalau mijek lantai itu kayak mijek ribuan jarum. Waduh. Dan aku mulai itu tanpa pakai VCO, tanpa pakai apa. Kalau teh memang aku sukanya teh hijau dari dulu. Ya garam seadanya kayak gitu kan. Tanpa VCO, tanpa apa-apa, bener-bener tanpa IH juga. Nggak ada. Pokoknya cuma dibilang temen stop karbo, ya udah stop kayak gitu kan. Nggak mikir panjang lah kayak gitu. Intinya aku cuma udah capek kayak gitu kan. Udah capek sama sakitnya kayak gitu. Terus tapi sedikit aku selak. Kan tanggal 1 mulai, 1 April. Tanggal 5 kan operasi jadwalnya. Batal, kabur. Wih, itu tadi soalnya agak lompat, soalnya 3 minggu berasa kayak gitu ya kan. Terus tapi tanggal 5-nya gimana tuh? Maksudnya jadi langsung batal aja, yakin batal. gitu ya? Iya, batal. Kan batal aja kabur. ya. Aku bilang intinya aku coba dulu lah, paling enggak 3 bulan nih kayak gitu kan. Aku coba dulu, kalau temanku bilang coba sebulan katanya kayak gitu kan. Tapi aku dalam hati bilang aku coba 3 bulan lah, aku bilang kayak gitu. Kalau 3 bulan nggak ada perubahan, aku bilang kayak gitu kan. Oke, kita berhadapan sama meja operasi gue. ini Bapak udah teguh banget ibaratnya, daripada udah bosen sama obat, udah sakit ya kan. Sakit kayak gitu kan. Iya, lanjut Pak. Oke, sip. Nah, 3 minggu pertama itu kan ya suami juga sebenarnya mau pola makan apapun dia oke kayak gitu. Dia juga tahu kalau gula itu nggak bagus sama sekali kayak gitu kan, tahu kayak gitu. Yeah. Nah, dia juga walaupun belum masih karbo tapi sudah dikit banget juga. Nah, apalagi kan dia juga kalau sekarang ini posisinya dia bodybuilder gitu, mulai gedein badan kayak gitu. Keren. Sip. Jadi paham lah negatifnya karbo gula itu seperti apa, dia tahu. Iya, apalagi lihat istrinya perjuangan sebelum ber-KF kayak gitu, sebulan sakit gitu, konsumsinya painkiller, aduh ya pasti didukung lah, masa nggak didukung. Lanjut Mbak. Terus dalam 3 minggu itu dia nanya, suami nanya, ya mungkin nengok aku juga kondisinya enggak sakit, sakitnya tuh udah berkurang jauh, enggak sakit, tapi ngeluhnya itu
kayak hal yang remeh banget, nggak bisa ngapa-ngapain tapinya, Mas. Apa tuh? Jadi misalnya kayak sebentar nanti kayak demam kayak gitu, greges kayak gitu kan. Oh, Greges, yang kayak kedinginan kayak itu. Kalau batuk flu nggak ada, batuk pilek nggak ada kayak gitu kan, tapi kayak greges ya itu tadi, nginjek lantai itu sakit kayak semua. nginjek jarum. Kayak orang cikungunya itu loh, Mas. Hmm. Nah, gitu. Suami nanya, begitu dalam kondisi gitu dia tanya, "Ini mau terus?" katanya kayak gitu kan. Terus diuji. Mau terus katanya kayak gitu kan. Diuji. Tapi itu begitu tanggal 1 aku udah nggak, pokoknya begitu mulai berhenti karbo, aku nggak minum painkiller lagi tuh. Nah, aku nggak minum painkiller tuh. Keren. Ditanyanya, mau lanjut katanya kayak gitu kan. Iyalah aku mau lanjut, aku bilang kayak gitu kan. Ini kan cuman walaupun aku tuh kurang fit kayak gitu, tapi aku bisa aktivitas gitu loh. Ketimbang kalau pas sakit itu nggak bisa aktivitas kayak gitu. Tanpa painkiller aku nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu kan. Mau lanjut katanya. Iyalah aku bilang, lebih baik aku terlihat sakit sekarang, aku bilang kayak gitu kan, tapi nantinya bakal sehat daripada terlihat sehat tapi numpuk penyakit, gue bilang kayak gitu sama dia. Keren. Ya udah, manggut dong suami. Iya, diterusin. Oke. Terus ingin memastikan ini ya, Mas, sebulan kemudian aku cek ke dokter. Dokter tuh kan, ya aku kabur dimarahin dulu lah sama dokter. Iyalah. Dimarahin, diomelin, gini gitu kan. Ya udah, tapi ada perubahan. Si adenomiosisnya itu berkurang 2 cm, dari 9 cm jadi 7 cm. Terus penebalan dinding rahimnya yang dari 3 cm itu jadi 2 cm. Pokoknya berkurang semua. 1 bulan itu ya? Dalam 1 bulan. Berkurang semua itu. Nah, termasuk kistaniumnya juga berkurang kayak gitu kan. Ukurannya itu mengecil kayak gitu. Tapi dokternya tetap ngomel-ngomel macam-macam. Aku nggak bilang kalau aku keto, nggak bilang aku. Cuma bilang, kok berat badanmu turun banget katanya, kok ngapain gitu, diomelin kayak gitu kan. Aku senyumin aja gitu, aku males kan kayak gitu, senyum-senyum aja. Nah, terus bilangnya bulan depan ini, jadi gimana operasinya? Nantilah dokter, gue bilang kayak gitu kan. Kapan-kapan lah, sekarang kok mundur lagi katanya kayak gitu kan. Nantilah aku bilang kayak gitu. Udah bulan depannya disuruh cek kayak gitu kan, disuruh datang lagi kayak gitu. Nggak datang. Padel. Nggak kontrol karena itu tadi merasa baik kayak gitu kan, Pak. Merasa baik, jadi nggak kontrol. Nah, bulan ketiganya aku datang lagi. Baru datang bulan ketiga. Iya, bulan ketiganya dibilangnya gini, kalau habis gitu, karena kan aku juga promil kan tempo hari kan ya. Jadi kalau habis halangan datang. Nah, bulan kedua aku nggak dapet. Mungkin pengaruh dari ini juga kan, bulan kedua aku nggak dapet kayak gitu. Bulan ketiga baru aku datang karena habis halangan datang kayak gitu kan, konsul lagi ke dokternya. Ngobrol, kaget dia. Bersih semua. Wih, 3 bulan bersih. 3 bulan bersih. Bersih itu. Baru dia terkagum-kagum dong. Kaget aja, kok bisa bersih? Kamu ngapain? Katanya. Aku senyum aja, aku tetap nggak mau bilang kalau aku keto kayak gitu kan. Mestinya dijawab, kamu ngapain? Aku nggak konsul. Gitu. Aku nggak bilang kalau aku keto kayak gitu kan. Tapi ya teman-teman seruangan, teman-teman aku selalu bilang kalau nanya, ini yuk makan pempek. Enggak, aku nggak mau pempek. Bilang kayak gitu. Aku telur dadar aja. Bilang kayak gitu bilangnya.
Keren, keren. Aku telur dadar aja kayak gitu. Nanti ada yang apa misalnya kalau ulang tahun kan suka tumpengan kayak gitu kan Pak ya. Aku nyomotin ayam goreng sama telur rebus, yang lain ambillah. Nah gitu. Ya terus membaik kayak gitu ya. Memang kalau bisminorenya masih, tapi kalau sebelumnya 5 hari dapat 5 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sekarang itu paling hari pertama sama hari kedua aja gitu. Terus yang aku kan punya riwayat apa namanya tuh angina pectoris unstable ya Pak ya. Jadi anytime, anywhere, tanpa ada pencetus yang jelas, kadang-kadang suka nyeri dada sampai sesak. Nah, gitu. Dan itu ya kadang sebulan itu sampai beberapa kali kumatnya gitu. Nah, sejak itu udah lama nggak kumat-kumat. Ada riwayat GERD sama anxiety juga. Nah, itu juga lama nggak kumat. Ya membaik lah kayak gitu sampai akhir 2020. Akhir 2020, aku ingat itu Desember aku ada dinas ke Jakarta. Itu sudah mulai musim pandemi Pak. Oh iya betul. Nah, sudah aku pandemi dinas di Jakarta. Pas pulang, aku tuh nerima tamu waktu di Jakarta itu, nerima tamu temenku, dia main ke kamar kayak gitu. Pas pulang dapat kabar dia positif. Tuh. Langsung shock dong. Iya, langsung keluar semua kayak gitu. Udah coba manajemen stresnya gimana, mengatur, tetap nggak bisa kayak gitu kan. Sudah sampai tempo hari kan kalau mau PCR lama hasilnya. Masih memang masih lama. 7 hari apa 14 hari? Iya. Lebih. 14 hari, Pak. 14 hari, ya nah, betul. Nunggu hasil PCR itu udahlah nggak bisa. Nggak kebayang lama gimana. Soalnya COVID-nya lagi dahsyat-dahsyatnya itu. Iya. Itu bener-bener up and down luar biasa kayak gitu kan. Nah itu dari akhir 2020, tapi sudah begitu keluar hasil PCR sudah nggak apa-apa, ternyata nggak kena kayak gitu kan, alhamdulillah. Dan sampai sekarang ini pun aku belum pernah terpapar kayak gitu Pak. Karena aku nyadar aku punya komorbid kayak gitu kan. Jadi itu tiap minggu aku selalu antigen kayak gitu. Oh, tiap minggu antigen. Ya, apalagi kan aku kerjanya di rumah sakit, Pak. Iya. Nah, jadi ya menjaga diri sendiri sama menjaga keluarga kayak gitu kan. Jadi tiap minggu aku antigen kayak gitu. Untuk memastikan diri. Oh, terus ya nenangin hati lah kayak gitu kan ya, Pak. Iya, soalnya kalau lihat karakternya Mbak Dian gampang terpicu soalnya. Iya, nenangin hati kayak gitu. Nah, tapi ya itu tadi Pak, mungkin karena aku nggak bisa ngelola stresnya. Aku kira dengan sampai aku nggak bisa tidur, sampai beberapa hari itu nggak bisa tidur gitu kan. Balik lagi yang dulu suka insomnianya itu kumat parah kayak kumat gitu lagi. Kan. Kumat lagi. Aku coba workout kayak gitu kan. Tapi semakin aku banyak latihan beban, aku semakin nggak bisa tidur. Itu aku bingung sampai kan apa gimana kayak gitu kan. Nah, aktifin harus tekan rem kayak gitu kan. Hibernasi nih, coba hibernasi. Itu ambil waktu cuti, dan bukan cuti, libur seminggu, aku coba hibernasi. Oke, seminggu itu bisa, tapi begitu balik kerja lagi, balik lagi kayak gitu. Balik lagi kayak gitu kan. Karena ya aku sadar stresornya itu di tempat pekerjaan, Pak.
Aku sadar stresornya itu di tempat pekerjaan, tapi aku nggak bisa mengelola kayak gitu. Iya. Aku nggak bisa mengelolanya itu, karena aku di situ aku nggak bisa mengelolanya, aku nggak bisa manajemennya gimana, nggak bisa gitu kan. Nah sampai bulan Maret, bulan April, itu sebulan nyeri lagi, nggak pakai berhenti. Ya mungkin ya karena akumulasi itu kan, pasti itu bukan mungkin, pasti akumulasi kayak gitu kan. Iya. Nah, sebulan itu nyeri lagi, nggak pakai berhenti, balik lagi pakai painkiller 2 jalur. Ya dibilang dokter tempo hari pas cek ada kista, tumbuh lagi 5 cm sama miom. Tuh, miomnya tempo hari 3 cm. Terus karena udah nggak sanggup lagi aku sama nyerinya, padahal aku masih enggak tetap keto, nggak pernah cheating atau apa, enggak, aku kayak gitu kan, tetap on track kayak gitu. Jadi bingung lah mau gimana, ya udahlah aku bilang operasi aja kalau memang siapa tahu bisa jadi lebih baik kayak gitu. Akhirnya Juni 9 Juni kalau nggak salah, 9 Juni ya operasi kistektomi, kistanya yang diangkat. Itu ukurannya 5 cm. Kistektomi diangkat, tapi miomnya nggak bisa karena posisinya beda. Kistanya posisinya di ovarium, miomnya itu di dalam rahim. Oh, di dalam ya? Iya. Jadi dokter bilang untuk ngikis, rencana awal memang mau diangkat semua, tapi ternyata mengikis kistanya aja udah lama. Aku di ruang operasi 3 jam ya Pak. Waduh. Nah, ngikis kistanya itu dia juga berpikir untuk menyelamatkan ovariumku kan, karena aku belum punya baby sampai sekarang. Nah, jadi dia mengikis kistanya, menyelamatkan ovarium, tapi miomnya belum bisa diangkat gitu. Ya gitulah Pak. Waduh, aku dengerin ceritanya aja ikut hanyut sampai lupa mau bertanya. Jadi ceritanya operasi juga bulan kemarin ya berarti? Iya, bulan Juni, 9 Juni. Bulan Juni ya, 9 Juni. Nah, sekarang kira-kira sudah bisa ngelola stresornya belum di tempat kerja atau masih gampang terpicu? Dibilang gampang terpicu, enggak juga sih Pak, cuman ya memang aku nggak bisa kelola stresnya. Iya. Jadi masih kadang-kadang suka senggol bacok gitu ya, kurang lebih lah ya. Iya. Tapi sekarang tidurnya emang bener-bener aku perbaikin. Memang ditidur Pak. Pokoknya ditidur kayak gitu. Kalau udah kebawa stres, udahlah biarin pokoknya aku tidur dulu gitu loh maksudnya tuh. Iya, itu udah betul. Itu sudah yang betul. penting aku tidur kayak gitu kan. Kalau dulu kan aku nggak bisa tidur tuh sampai dipikirin terus, dibawa pulang. Iya, maksud hati dipakai workout biar badan capek terus tidur, ternyata nggak bisa. Iya, memang nggak bisa. Iya, ternyata nggak bisa. Jadi kalau sekarang, misalnya ini malam aku harus tidur paling, katanya kan kalau di KF kan jam 10 ya Pak ya. Ini molor dikit lah, jam 11, aku tidur jam 11. Pokoknya dari jam 10 itu aku udah di kamar, udah matiin lampu, naruhin handphone jauh-jauh kayak gitu kan ya. Memang tetap butuh waktu antara jam 10 itu, pokoknya jam 10 udah mulai kayak gitu kan, karena kalau mulai menurunkan ritme kayak gitu kan ya. Iya, menurunkan tensi lah. Terus tensi pikiran. Pakai segala macam aku coba. Awal-awal itu memang sampai pakai melatonin kayak gitu kan Pak ya. Pakai melatonin ternyata enggak, ya awalnya ngaruh, tapi kok lama-lama kebal. Iya, lama-lama kebal gitu. Nah, terus
Sekarang lebih banyak ya coba relaksasi. Kalau sebelum mulai dari jam 10 itu mulai disingkirin semua. Relaksasi, pakai essential oil, kayak gitu aja lah Pak, yang menenangkan diri. Ya biasanya paling lambat jam 11 itu udah tidur. Udah tidur ya. Bangun jam berapa? Subuh. Subuh ya. Subuh. Oke. Jarang kalau kebangun malam atau gimana enggak. Subuh baru aktivitas yang mau bersih atau ke toilet gimana tuh subuh biasanya. Oke. Nah, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kayaknya itu aja, Pak. Itu ya. Oke, seru nih ceritanya ya. Jadi aku melihat ada satu progres, tapi ternyata sempat ngalamin stresor, apalagi pandemi ya, di mana ini menghantam kita semua ya, dimanapun di Indonesia bahkan seluruh dunia juga ngalamin. Nah, tapi sedikit aja nih pertanyaan remeh nih ya. Sempet galau enggak? Maksudnya waktu menyadari, ya ternyata juga harus operasi, ibaratnya gitu. Sempet galau enggak? Sempet mungkin merasa enggak ya? Enggak ya? Enggak. Ya itu tadi, kita kan mempelajari KF itu dari konsep. KF nggak anti perawatan, KF nggak anti medis, KF nggak anti alternatif lain, nggak anti kan. Kalau capek, butuh relaksasi, butuh dipijit, silahkan. Iya kan? Butuh spa, oke, kayak gitu kan. Mau kemana? Mau ke salon untuk aku misalnya facial, cream bar, nggak apa-apa, kayak gitu kan ya. Jadi, menurutku saat aku butuh dioperasi, aku merasa itu sudah butuh dioperasi kan Pak, karena aku sudah kabur dari meja operasi berapa kali kan ya gitu. Kabur, sebenarnya bisa kabur selamanya sih, maksudnya nggak akan dioperasi, cuman ya gara-gara stresor ini aja sih. Iya. Dan itu memang nggak bisa dihindari. Tapi aku bersyukur Mbak Dian, ini bukan aku ketakutan atau khawatir, karena sangat manusiawi ketika ada pengharapan, boleh dibilang kan seperti Mbak Dian gini yang sudah mengalami 3 bulan bisa bersih, kemudian dan seterusnya manfaat segala macam, pastinya kan ada suatu pengharapan yang terjaga dalam benak kita ya, dalam benak Mbak Dian bahwa wah ini aku benar-benar bisa sehat, ya kan. Tapi ya itu begitu tersandung ya kan, tersandung, dan ini tersandungnya rame-rame lagi satu dunia ya. Kena pandemi. Jadi ya macam-macam responnya ya kan. Dan ya banyak beberapa yang nggak terima dengan pengharapan yang berbeda itu tadi, karena dipikir kan oh harusnya tetap sehat, harusnya tetap ini. Tapi aku bersyukurnya justru di situ. Jadi Mbak Dian bisa secara objektif menilai bahwa pada dasarnya ya ini semua adalah ikhtiar, ya kan. Tubuh yang paling jujur. Kayak tadi Mbak Dian itu cerita, aku bersyukur banget. Oh, ini apa? Nggak bisa tidur ya kan? Nggak bisa tidur, dibawa olahraga, dibawa workout. Dan itu dibuktikan benar, malah nggak bisa tidur, padahal pikirnya begitu capek bisa tidur bles gitu kan. Ternyata ini enggak. Dulu deadlift udah 75 kilo loh Pak. Waduh, deadlift 75 kilo. Aduh, tapi nggak apa-apa, itu pengalaman berharga ya. Tidak ada pengalaman negatif, yang ada adalah sudut pandang aja yang berbeda. Ya, aku bersyukur, sekali lagi sangat bersyukur ya kan, dengar cerita langsung kayak gini ini jarang ya kan. Nggak. Iya, nggak akan bisa, jarang yang bisa seobjektif begini ibaratnya. Makanya Pak, kalau aku satu sih kadang males ngeposting apa-apa di pengalaman di KF itu, kadang ada yang sudah posting misalnya, ada komen, terus ada juga yang inbox kan. Macam-macam. Dulu yang masalah heboh-hebohnya malnutrisi kayak gitu kan,
Terus dibilangin, kamu nggak takut kayak itu terus nanti malnutrisi kayak gitu kan. Kita bilangin nih, kalau bilang bicara makronutrisi, dibilang kayak gitu kan. KF itu memenuhi loh makronutrisinya. Nah, aku kan males nyeritain tentang glukogenesis, itu susah kan Pak ya sama orang lain gitu kan. Aku bilang aja, di KF itu nggak anti sayur, boleh makan sayur, tapi sayur yang ketogenik. KF juga nggak anti buah, boleh makan buah, di buah yang ketogenik, aku bilang kayak gitu kan. Di sayur, di buah itu ada serat, ada karbo. Jadi KF itu tetap ada karbo, nggak ada tuh bilang KF no karbo, enggak. KF juga tetap ada karbo, tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit. Aku bilang kayak gitu. Terus ada lagi, itu ikut KF malah mati lah. Emang ikut KF jadi Tuhan apa? Aku bilang kayak gitu. Ya, makanya persepsi bisa macam-macam ya. Jadi kita mengenali, yaitu yang tadi bilang, pengharapan itu bisa jadi manifestasinya macam-macam. Jadi sehat selamanya, tidak akan pernah sakit, tidak akan kena virus, itu juga salah satunya ya kan. Mungkin karena ada beberapa, mungkin sedikit koreksi ya Pak ya, sedikit kayak gitu ya. Ada beberapa pelaku KF yang overclaim. KF loh kayak gitu kan, nggak butuh gini lagi kayak gitu kan. Padahal kembali lagi metabolisme setiap orang itu berbeda-beda, nggak sama, nggak bisa dipukul rata. Kayak aku kalau nulis suka dibikin hashtag kenali dirimu. Iya, betul. Ya. Itu aku setuju banget. Iya, kenali dirimu. Jadi nggak bisa pakai patokan di orang lain, apalagi sebatas dia boleh makan, berarti aku boleh makan. Iya, nggak bisa. Kacau. Oke, ini seru nih. Aku bersyukur ya, Mbak Dian mengalami pengalaman yang luar biasa, up and down-nya, walaupun ya mungkin bagi sebagian teman-teman yang melihat video ini nanti menyimak, mungkin juga akan berpikir ulang. Tapi aku malah bersyukur kalau mau berpikir ulang. Kenapa? KF itu murni pilihan. Betul. Ya, bukan ada jaminan yang kita sertakan terus, ayo ikut KF, jaminannya ini tidak ada sama sekali. Ya, ini mau kita kembalikan ke titik nolnya kembali, ikhtiar. Ya, kita sendiri juga nggak bisa mantau 24 jam 7 hari seminggu. Betul, Pak. Banyak juga yang bilang minta dimentori. Aku mulai KF nggak pakai mentor loh. Nah, tuh. Aku mulai KF nggak pakai mentor, nggak ribet sama ngurusin amunisi gimana. Intinya mulai aja kayak gitu kan. Niatnya gini ya, gini aja. Memang bilang kalau nggak pakai PCO, memang memang adaptasinya berat kayak gitu kan. Nggak bohong, adaptasinya berat. Tapi buat aku, seandainya aku mau cheating, ingat waktu aku berhenti nasi kayak gitu kan, waktu mulai KF itu deritanya gimana kayak gitu kan. Ya udah aku berpikir ulang, nggak bakal nih, udah ada donat nih Pak di depan mulut, udah siap kayak gitu kan. Ngalamin juga kayaknya perlu ada fotonya itu. Udah siap ini, udah tinggal digigit kayak gitu kan. Nah, tapi ingat, dulu kan waktu aku mulai itu, luar biasa sakitnya kayak gitu kan ya. Masa aku harus cuman karena donat sebiji, aku sampai lupa sama sakit yang dulu kayak gitu kan. Kompromi. Suka kompromi soalnya. Ya udah, jadi enggak kayak gitu. Udah sering lah Pak namanya kita di sini disuguhin pempek sepiring kayak gitu. Udah bosen. Nah, jadi tapi jujur esensi warriornya justru di sini ya. Esensi warriornya di sini. Ketika lingkungan sekeliling tidak aku udah bilang tidak sepaham, belum mengerti, belum memahami ya kan.
ya kita juga enggak perlu terlalu aku ngambil istilahnya Mas Dodi ya, salah satu narsum TFA juga. Kita enggak boleh terlalu jumawa. Nah, atau bahasanya Mbak Dian tadi overclaim ya. Ya nggak boleh ya. Walaupun kadang-kadang ya kita perlu menuai apa yang pernah kita tabur. Maksudnya kita dulu pernah tabur overclaim. Termasuk aku juga salah satunya kan udah tahun ke-5 ber-KF mau jalan menggenapi 6 ini kan di tahun pertama kan WF3 itu mungkin udah sering tahu ya. Lah itu juga overclaim ya kan. Bentuk overclaim. Jadi karena mindset-nya polos gitu. Sama kayak Mbak Dian tadi kan. Nggak bisa tidur, mindset polosnya kayaknya kurang capek ya kan. Hajar sama workout. Ya kan? Pikirnya simple ya kan. Tapi ternyata ya itu memang harus ngalamin proses itu supaya kita jadi lebih mengerti, kenali tubuh kita sendiri, Iya. kenali diri sendiri itu. Kenali dirimu. Paling aku titip pesannya itu tadi yang aku sempat dengerin, mulai rileksnya Mbak. Ya, jadi Mbak Dian kan ini tempat kerjanya kan di garda depan nih, di medis ya. Nah, mau nggak mau memang harus ada skala prioritas. Skala prioritasnya gini, mungkin Mbak Dian pernah tahu, Mas Tio juga pernah sampaikan, aku juga beberapa kali juga ajarkan ke teman-teman, kunci untuk bisa tidur enak dan makan dengan nikmat itu harus rileks. Ya, permasalahannya orang salah kaprahnya, rileks itu baru mau dilakukan pada saat mau makan atau pada saat mau tidur. Nah, itu yang kadang-kadang waktunya udah telat. Waktunya udah telat. Jadi kalau kita bicara 24 jam rutinitas, dari kita bangun pagi, ya, itu sebenarnya kita sudah rileks itu dari sore hari. Nah, sore hari. Jadi ya mungkin ini agak sulit, terutama yang mereka shift 3 misalnya kan di pabrik atau yang ya macam-macam lah. Nah, tapi intinya ini makanya aku bilang skala prioritas. Ya. Jadi yang paling sibuk, paling berat beban buat tubuh itu justru di pagi. Kita kondisikan semua di pagi. Pagi sampai siang, siang itu tinggal 50%, ya kan? Kalau kita bicara shift, sore itu sudah mau pulang, kita harus sisakan tinggal tersisa kerjaan itu 10%. Nah, jadi Mas Tio malah lebih sedikit habis asar itu udah jangan kemana-mana deh. Habis asar udah leye-leye aja, santai, paling beresin kerjaan udah tinggal pulang. Cuman kan kalau perempuan ini Pak ya, aku kan pulang kerja nih sampai rumah jam 5 di rumah masih ada lagi yang harus ada ini. Gitu. Ya, jadi makanya menurunkan intensitasnya itu loh. Ya, aku paham. Dan aku kadang-kadang memberi tips praktisnya pasangan dekat kita, ya kan, pasangan hidup kita harus dilibatin. Karena kita nggak mungkin ini sendiri, ya kan. Jadi ya diskusikan, maksudnya kita bicarakan dengan suami atau dengan istri, ya kan, siapapun nanti yang melihat rekaman ini. Ini loh, aku pengen punya ritme harianku begini dengan tanggung jawabku seperti ini. Tapi aku butuh nih prioritas di sore atau malam itu sudah rileks, jangan diganggu ya. Udah Pak, kalau yang udah itu ya? udah. Cukup. Wah, mantap. Kalau udah itu udah kalau berbagi tugas juga udah, cuman ya itu tadi sebenarnya itu. Ada idealis juga nih Mbak Dian kayak. Bersyukurnya ya itu aja Pak, aku sudah bisa tidur, kualitas tidur sudah makin membaik. Ya, walaupun secara durasi, kalau teman-teman tadi perhatiin jam 11 sampai subuh itu masih 5 jam, tapi enggak masalah. Karena ini subuhnya jam 5 loh, Pak. Nah, subuhnya jam 5 kan? Berarti jam 11, jam 5, 6 jam ya? Nah, makanya suka
kadang-kadang ini Pak ya, suka curi-curi. Nah, pulang rumah, nyampe rumah kan jam 5 tuh biasanya, jam 5 sore tuh nyampe ke rumah. Nah, kadang itu suka curi-curi, jam-jam 5 istirahat sebentar, 10 sampai setengah jam begitu kan, setengah 6 istirahat, sampai kadang ketiduran itu. Jadi maghrib baru itu tubuhnya jujur tuh. Udah capek. Iya, capek kan. Maghrib baru bangun kayak gitu, baru nyiapin untuk malam, beres-beres dikit, kayak gitu aja sih sebenarnya udah. Iya. Nanti lama-lama akan ketemu. Iya. Dan tubuhnya Mbak Dian akan jauh lebih bisa beradaptasi dengan pola yang semakin lama semakin bagus, ibaratnya gitu. Nggak usah khawatir ya kan. Dan ini belum tentu yang bisa dilakukan Mbak Dian bisa diterapkan di yang lain. Nah, yang lain yang menyimak video ini ya harus bisa mencari polanya sendiri. Bahkan pola puasa yang pas itu juga harus dicari. Ya, betul. Di protokol itu memang sudah dibilang ada fase induksi, konsol, sama maintenance. Nah, tapi yang namanya intermittent fasting itu bermacam-macam. Ada yang 3-2, ada yang 1-1, macam-macam dah, ya kan? Dan saya tipe yang, karena kan sekarang underweight nih Pak. Iya, kalau underweight jangan puasa. Underweight kan sekarang 45, bertahannya 45 kayak gitu kan. BMI itu cuma 14. Nah, itu. Jadi aku nggak ngotot puasa. Memang aku tetap intermittent, tapi maksimal itu 16 jam aku intermittentnya. Nah, selebihnya ya makan. Dan terus menunya juga aku nggak, kalau menurut KF kan kalau 16 jam harus induksi toh. Nah, aku kombinasiin Pak. Nggak tahu ini benar atau enggak kayak gitu kan ya. Cuman kalau menurut Dokter Brock dan lain sebagainya itu sudah, yang penting kan menu ketogeniknya kayak gitu kan. Iya, nggak masalah. Itu aku kombinasiin. Misalnya hari Senin aku full hewani aja kayak gitu kan. Selasa sama Rabu itu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan ya. Karena kerja ada sedikit sayur kayak gitu. Sabtu Minggu anggap aja cheating day-nya itu aku bisa makan buah gitu loh. Ya enggak masalah. Iya. Selama koridornya batasan karbohidratnya dipenuhi enggak masalah. Ya itu. Bahkan Mbak Dian nanti coba cek rekaman video TFH yang sebelumnya nakes itu, ada yang galau waktu, Mas aku pecinta sayur, jadi aku memulai KF-nya itu bukan dari fase induksi. Sah enggak? Enggak masalah. Sudah lihat kok. Nah, ya kan. Jadi pahami fisiologi ketosis itu bukan dari makanan atau bahkan yang namanya keto vegan aja ada. Ada ya. Ada. Nah, cuman kalau sudah paham fisiologi, nah justru harus makin paham kenapa seperti tadi Mbak Dian bisa ngalamin pada saat nggak bisa tidur, dibawa olahraga malah tambah nggak bisa tidur. Nah, itu juga ya, Mas, tempo hari kan, kalau makan lemak nih kayak gitu kan, makan jeroan kayak gitu kan. Walaupun katanya nggak bisa nerima, basically kan nggak bisa nerima nih, rasanya gimana gitu kan ya. Paksain kayak gitu, paksain. Tapi kalau dipaksain kok makannya jadi dikit kayak gitu kan, jadi gampang kenyang kayak gitu kan. Wah, nggak cocok ini gitu, makanya aku nggak lagi yang itu. Makanya kalau yang sudah ngalamin kayak gini paham, ternyata ada fungsinya ya, ternyata ada fungsinya VCO. Kenapa kok kita di protokol itu bilang rasio kalori, tapi itu bukan dari makanan doang, tapi justru dari 1 hari, termasuk jendela puasanya. Nah, itu harus dipahami. Nah, cuman kalau kita bilangnya dari awal ya belum tentu orang mau ini, padahal orang kan maunya udah makannya apa gitu ya. Makannya apa? Banyak caranya gimana? Kalau DM makannya apa? Makannya ya makan. Bingung jelasinnya apa? Makannya apa? Makan sih, kalau telur
Kalau nggak suka ya nggak usah kayak gitu. Jadi katanya ada lagi tempo hari gitu. Aku pilih rendang loh daripada alpukat katanya gitu. Nah, jadi aku bilang, pernah nggak sih ngitung dalam 100 gram rendang itu ada berapa karbonnya, gitu kan? Nah, kalau dibandingin dengan alpukat, seberapa gede karbonnya, kayak gitu kan? Makanya lagi konsep yang harus kita pahami. Ini keren deh. Kalau cuma saklek letterlek ya bakal gampang galau. Iya, Bakal stres sendiri. konsep dipahami, gitu kan? Mantap, mantap, Bahwa mantap. sehari itu kan nggak usah pusing mikirin berapa lemak, berapa protein. Tubuh itu cuma kenal karbo, protein, lemak. Dia nggak kenal ayam woku, ikan bakar, ayam goreng, rendang dia nggak tahu. Keren. Dan nggak tahu jam loh ya, Mbak. Iya, dia nggak tahu. Taunya cuman kenyang, lapar. Kayak gitu kan. Udah mulai oleng nih. Dikasih air segelas juga masih oleng, makan berarti gitu. Keren. Seperti posting aja Mbak Dian. Jangan dibully ya, aku bisa hampir 1 ekor. Loh, ada yang kaget loh Mas. Abis gym nih ceritanya kan. Abis gym, aku lapar, yuk makan aja yuk, kayak gitu kan. Kira aja kayak ini. Udah, aku makan. Enggak nasi, Dian. Enggak nasi. Ya udah makan aja. Pas timang-timang 2 kilo aku makan. Itu untung. Waduh, bodinya kayak gitu kan. Aku kalau kelaparan barbar, aku bilang gitu kan, jangan aneh, aku bisa makan banyak. Tapi semakin lama, kalau udah semakin slow, berarti udah kenyang, aku bilang gitu. Iya. Kalau udah lapar itu barbar makannya. Kalau aku bilang itu baru makan yang sesungguhnya. Iya, kemarin kan ada yang posting dia puasa intermittent cuman refillnya telur. Aduh, aku nggak bisa. Iyalah. Ya, kalau omak itu refillnya harus istimewa ya, Beh ya. Gitu. Reward. Ya makanya aku pun juga sering aktif akhir-akhir ini kan mulai aktif juga di Facebook, benerin yang seperti itu. Puji Tuhan ya sejauh ini teman-teman juga mengikuti ya kan. Jadi jangan pusingin nama makanan, tapi peka lagi dengan sinyal lapar ya kan. Pahami konsepnya amunisi ya kan, supaya nggak salah nempatin. Kalau nggak nanti lagi ada gejala hajar sama VCO aja. Bukan kayak gitu. Dan aku yang KF-nya bisa dibilang tanpa VCO loh, Pak. Iya. Tanpa mentor. Tanpa mentor, tanpa VCO. Karena kalau pakai VCO, pernah minum VCO, itu diare. Iya. Nah, itu udah sinyal dari tubuh itu. Kalau diare itu berarti nggak bisa nerima kan. Itu diarenya itu sampai mules itu sampai berhari-hari, 2 hari, 3 hari gitu. Benar. Udah aku nggak mau lagi jadinya. Tapi kalau VCO-nya dicampur, misalnya jadi bikin cake nih. Iya, atau di kopi. Aku nggak suka juga. Oh iya, nggak suka kopi, lupa. Bukan, aku suka kopi, tapi kopinya tanpa campuran. Oh, black plain ya? Black plain. Kalau di kedai-kedai itu kan biasanya pakai apa? Jenis-jenis americano, long black, kayak gitu. Kalau nyeduh sendiri aku biasanya pakai filter, V60, kayak gitu. Nah, itu yang aku suka. Nggak mau yang dicampur santan, dicampur butter, dicampur whipped pun, aduh jarang banget lah. Kadang-kadang lagi pengen ngopi cantik aja lah kayak gitu. Ya selera. Jadi teman-teman itu bentuk aja ya, jangan ini nanti wow berarti yang bener kayak Mbak Dian tuh
kopinya murni. Gua loh, jangan tuh. Oke Mbak Dian, nggak sadar ini kalau diterusin nggak selesai-selesai, misalnya jam 3 ini. Maaf. Nggak apa-apa. Kita justru ngobrol kayak gini nih yang jauh lebih enak, maksudnya santai, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Teman-teman nanti yang menyimak video ini pun juga banyak belajar. Monggo Mbak Dian kasih closing statement, boleh pesan atau motivasi atau apapun buat teman-teman yang nanti menyaksikan video rekaman ini. Monggo Mbak Dian. Kayaknya mengingatkan beberapa hari lalu pernah bikin tulisan. Kayaknya ini aku nggak tahu jadi suka kayak gitu kan. Setiap orang itu punya alasan untuk hidup. Ada dua, bertahan hidup atau berjuang untuk hidup. Oke. Ada yang memilih untuk berjuang untuk hidup. Ada juga yang memilih bertahan hidup. Kalau aku pilih kedua-duanya. Berjuang untuk tetap sehat, berjuang. Yang kedua berjuang untuk tetap sehat. Yang kedua bertahan ketosis dengan bahagia. Keren. Ada bahagianya itu. Bukan stres. Ya, bahagia itu harus diperjuangkan. Setuju. Kalau nggak bahagia gimana mau jadi lifestyle? Ya, betul. Aduh, luar biasa nih ya. Kapan-kapan kalau moga-moga bisa ke Palembang ya kan, tapi kayaknya masih panjang jalan ya kan. Tapi PPKM sudah lumayan turun, bahkan di Jakarta sudah level 1 menurut berita terakhir ya. Moga-moga kita semakin bisa kontrol ya kan, masing-masing dari kita, bantu pemerintah juga ya. Thank you loh Mbak Dian ya. Kita pasti akan sering ketemu, sudah dibantu lewat Zoom ya kan. Kita bisa ketemu dimanapun, bahkan aku rencana juga narsum dari Indonesia Timur, dari Indonesia Tengah, moga-moga mereka mau berbagi ya. Oke, thank you teman-teman, itulah akhir dari episode kali ini ya, pastinya Sabtu ini atau mungkin Minggu ya, kita masih tunggu pengumuman TFH dari Mas Tio untuk 1 episode lagi untuk Nakes. Minggu depan siapa kira-kira warriornya? Tunggu saja, pastinya akan selalu surprise ya. Oke teman-teman, pastikan selalu sehat dan jalani KF-mu dengan bahagia. Dadah. Recording